Jadi kalau kita bersin itu Pak, kata dia disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang benarnya disunnahkan juga mengucapkan yarhamukallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwanu fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim ya. Beliau mengatakan innallaha yuhibbul 'atasa wa yakrahu at-tasa'uba. Fa idza 'atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Wa amma at-tasa'uba fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tafa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza tafa'aba dhahika minhu syaitan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai bersin dan membenci menguap. Maka jika salah satu dari antara kalian dia bersin dan memuji Allah, ya, maksudnya mengucapkan alhamdulillah, maka setiap muslim berhak untuk mengucapkannya. Jika mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, setiap muslim berhak untuk mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap itu, kata Nabi, adalah bagian dari perbuatan syaitan. Maka jika seseorang di antara kalian menguap, hendaklah dia berusaha untuk menahannya semampu dia. Karena jika salah seorang di antara kalian menguap, sesungguhnya syaitan itu tertawa. Hadis ini Sahih Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang singkat dan sederhana ini, ya, yang mungkin kita juga pernah mendengar atau sering mendengar ya, ternyata mengandung hikmah yang begitu besar ya. Penelitian ilmiah itu menunjukkan bahwa bersin adalah mekanisme pertahanan tubuh yang alami, yang sangat kuat untuk membersihkan saluran pernapasan dari iritan dan patogen ya. Patogen itu bakteri Pak, atau jamur ya. Maka ketika seseorang bersin ya, sekali bersin itu dia bisa mengeluarkan 100.000 kuman ke udara. Masya Allah Pak ya. Jadi sekali kita bersin itu 100.000 kuman itu ya, itu keluar dari tubuh kita ya kan, dengan kecepatan 100 mil per jam atau sekitar 161 km per jam. Jadi nyambung kita Pak ya. Kata Nabi kan kalau kita bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah, bakteri-bakteri dalam tubuh kita itu keluar dengan sendirinya. Kemudian ya, ketika ada debu, serbuk sari ya, atau bulu-bulu binatang yang masuk ke dalam hidung kita, maka otak itu ya akan menerima sinyal untuk menyingkirkan benda-benda asing ini. Kemudian tubuh akan bereaksi dengan menarik nafas yang panjang dan menekannya sehingga otot-otot dada itu mengencang ya, dan keluarlah bersin itu. Ada sebuah penelitian di University of Pennsylvania, Amerika Serikat ya, menyimpulkan bahwa bersin itu menjadi salah satu sebab ya, cara alami dari tubuh untuk mengatur daur ulang rongga hidung manusia. Ya. Kenapa di hadis tadi dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai atau mencintai bersin? Nah, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, sebab bersin itu adalah dikarenakan tubuh yang enteng ya, terbukanya pori-pori ya, dan perut dalam keadaan tidak kenyang ya kan. Sedangkan menguap adalah kondisi tubuh yang berat akibat makanan-makanan yang dia makan. Maka ketika bersin ya, kondisi pertama tadi, ketika tubuh enteng ini menunjukkan orang itu dalam kondisi yang prima, semangat ibadah, apalagi bakterinya keluar tadi kan dengan bersin tadi. Sedangkan orang yang menguap biasanya
disebabkan karena badan yang berat. Nah, karena makanan-makanan yang dia makan, akhirnya dia menjadi lelah atau ngantuk. Makanya Allah tidak suka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Nah, eee, ada beberapa penjelasan para ulama ya, tentang masalah bersin ini. Jadi kalau kita bersin itu Pak, kata dia disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kan. Yang benarnya disunnahkan juga mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, kan. Kemudian yang bersin juga mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan engkau hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Di hadis yang lain nanti ada penjelasannya, ya. Maka bersin ini ya, itu selain kita memuji Allah dengan keluarnya bakteri-bakteri dari tubuh kita, juga menunjukkan adanya simbol-simbol ukhuwah ya, persaudaraan dalam Islam. Ya, karena tadi adanya timbal balik saling mendoakan di antara kaum muslimin. Ya, ya hari ini Pak sering sekali mengalami peristiwa-peristiwa ketika orang itu bersin kok tidak mengucapkan apa-apa gitu loh. Atau ketika kita bersin kita mengucapkan alhamdulillah, orang sepertinya tuh nggak tahu ya, enggan banget itu mengucapkan yarhamukallah. Ini kan menunjukkan ada kerenggangan di dalam hati-hati kita kan. Nah, para ulama kan itu ada penjelasan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kalau orang itu bersinnya dia tidak memuji Allah, ya tidak mengucapkan alhamdulillah, maka menurut Ibnu Qayyim ya sudah biarkan saja, nggak usah diingatkan gitu loh. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, perlu mengingatkan orang yang bersin dengan tidak mengucapkan hamdalah, ya kan. Itu pernah diriwayatkan dari Imam Al-Maruzi rahimahullah, muridnya Imam Ahmad. Suatu ketika ada orang bersin di sisi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan orang ini tidak mengucapkan hamdalah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ditunggu oleh Imam Ahmad beberapa saat, tetap nggak mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian orang ini berdiri dan tidak pergi. Lalu Imam Ahmad menahannya dan bertanya, wahai saudaraku, apa yang Anda ucapkan kalau Anda bersin? Nah, maka orang itu mengucapkan alhamdulillah. Lalu Imam Ahmad mengatakan yarhamukallah. Jadi alhamdulillahnya terlambat belakangan, dan Imam Ahmad juga tetap mengucapkan yarhamukallah, semoga engkau dirahmati Allah. Ya, tetap kita mengucapkan itu. Bagaimana kalau dia bersinnya berkali-kali alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Ya, para ulama juga menganjurkan membalasnya dengan berapa kali dia mengucapkan itu. Jadi dia alhamdulillah yarhamukallah, alhamdulillah yarhamukallah, alhamdulillah yarhamukallah, gitu kan ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian, nah, dalam hal menguap ini, ya kan, dalam hal menguap ini kan kata Nabi SAW itu adalah kita disuruh menahan sekuat tenaga kita, ya kan, menahan dengan tangan kita atau baju kita, ya. Karena menguap itu adalah proses yang boleh kita katakan tidak baik gitu ya. Kita menghap keras-keras, apalagi juga disertai suara yang keras, rasanya kurang elok ya, kurang sopan. Nah, maka ketika menguap itu, kata Nabi SAW disuruh untuk menahan ya semampu dia. Dan nah, ini mungkin di antara kita pernah nih mendapatkan penjelasan atau ajaran, karena bersin itu syaitan tertawa, maka kita disuruh mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, a'udzubillah. Nah, saya sampai hari ini ya, belum pernah menemukan satu pun dalil atau keterangan kalau kita menguap itu disuruh mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dulu guru saya juga pernah ada yang bilang gitu, kalau menguap tuh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kan ya dalam agama kita ini kan kita harus melandaskan amal-amal kita dengan dalil gitu loh. Ya, kalau hanya pakai logika, ya, karena setan sedang tertawa, nah supaya kita mengecewakan setan, ya, dia supaya nggak bahagia dengan waktu kita, maka kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, itu
menurut saya pribadi ini kurang tepat ya, karena apa? Tidak ada dasar dalilnya, tidak ada tuntunan Nabi SAW ketika kita kita mengucapkan "A'udzubillah minasyaitonirrajim". Ada tuntunannya hanya untuk menahan dengan tangan, ya. Adapun ucapan-ucapan, misalnya ya, tadi kalau bersin, "Alhamdulillah, yarhamukallah", itu memang ada dalilnya yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan ternyata memang ada hikmah-hikmah kesehatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesehatan kita. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.